Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau Allah kami yang sangat baik, memberikan setiap kami kesempatan untuk hadir beribadah. Kami bersyukur buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, yang masih Tuhan percayakan buat setiap kami. Tuhan, inilah kerinduan kami. Pagi hari ini kami rindu mempersembahkan syukur kami, pujian kami, pengagungan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Kau terima ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan dan melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Setiap kata, setiap pujian yang kami naikkan lahir dari hati kami. Kami hidupi, kami percayai. Sebab itulah Engkau Tuhan. Itulah yang ingin kami katakan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir untuk melawat setiap kami, memenuhi setiap hati kami. Tuhan, hanya Engkau yang tahu keadaan kami, hati kami, pikiran kami. Kami mau serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
akan kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami. Biarlah satu kerinduan kami. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Sebab kami perlu Engkau. Engkaulah sumber kehidupan kami. Ampuni kami yang jauh Tuhan. Ampuni kami yang mungkin kami merasa hebat. Tuhan ampuni kami. Pagi hari ini kembali kami mengingat bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama pujikan. Terima kasih Yesusku. Bangga memiliki-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari-hari kami mau terus lalui bersama dengan Engkau, Allah kami yang ajaib, yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Amin. Suka duka ku jalani bersama
dalam kanan kiri katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Yes, amin. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara, katakan, selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kau baik dan sangat baik. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setiamu. Mari bersama lambaikan tangan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Kasih setiamu Tuhan sampai selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan. Mari katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Satu kali lagi katakan, selamanya. Amin. Pujilah namamu. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu. Terima kasih Tuhan.
Kau selalu memberi yang terbaik buat kami. Kaulah ketenangan jiwa kami. Kaulah kedamaian hati kami. Terima kasih Tuhan.
jemaat-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sekali lagi sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami masih haus dan lapar akan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Janji-Mu tidak pernah berhenti. Engkau terus mengalir seperti sungai yang mengalir. Janji-Mu ditepati tepat pada waktunya seperti fajar yang terbit tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar, berbicaralah. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita mengingat kehidupan para rasul. Murid-murid jemaat Tuhan Yesus yang dipimpin, dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Pagi ini kita belajar tentang komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Bicara komitmen itu bicara tentang janji. Sama-sama katakan janji. Bicara komitmen, bicara tentang janji, bicara tentang tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Haleluya. Seperti Yesus Kristus ada di dunia ini 33,5 tahun. Boleh dikatakan hanya 33,5 tahun, muda banget. Tapi sukses luar biasa menyelesaikan tugas, menyelesaikan tanggung jawab sampai pada selesainya, sampai akhir hidupnya. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, dengar khotbah, dengar firman, dengar pengajaran para rasul, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis. Sama-sama katakan memberi diri. Wow, tanpa paksaan, kesadaran diri sendiri. Tanpa paksaan, kesadaran diri sendiri. Memberi diri, tidak main-main. Tidak sekedar hanya percaya di mulut, tapi percaya di mulut dan di hati. Percaya sungguh-sungguh. Mati dan bangkit bersama Yesus. Bicara dibaptis itu berbicara percaya, beriman, setia. Sadar bahwa kehidupan yang lama sudah ditinggalkan, dibuang. Ya, mati dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Mati, kehidupan yang lama, yang kotor, yang najis dikubur. Bangkit, hidup baru, gaya hidup baru. Kemenangan demi kemenangan, dipimpin, dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Sukacita besar melihat jemaat Tuhan itu semua sungguh-sungguh mau menyerahkan diri, dipimpin, dipenuhi, dikuasai Roh Kudus. Haleluya. Pada hari itu apa? Jumlah mereka pada hari itu jumlah mereka bukan berkurang, bertambah. Kehidupan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul itu membuat jemaat Tuhan dibangun. Sama-sama katakan dibangun. Iya, dikuatkan, diteguhkan, diingatkan. Kehidupan kekeluargaan, persekutuan yang sejati itu terjadi. Saling mengasihi, saling melengkapi, saling menolong. Bertekun dalam doa.
kehidupan yang penuh dengan ketulusan hati. Dengar sungguh-sungguh firman Tuhan, rajin membaca kitab-kitab suci, berbakti sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, saling berbagi satu dengan yang lain. Kehidupan jemaat seperti diumpamakan kehidupan seperti suami istri yang selalu pegang komitmen, pegang janji. Seperti pengantin yang mengucapkan janji nikah, setia dalam segala situasi kondisi, sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Berjanji, pegang komitmen. Jadi kekuatan suami istri, kekuatan keluarga, kekuatan kehidupan jemaat itu terletak pada komitmen. Tidak hanya berdasarkan cinta, perasaan cinta itu bisa naik turun. Tidak, berdasarkan komitmen, janji pernikahan, janji perkawinan. Bukankah kehidupan jemaat itu seperti hubungan Kristus dan gerejanya, jemaat dan gerejanya. Kristus kepala, suami. Jemaat itu istri, tubuh. Wow, hubungan kepala dan tubuh. Hubungan yang sulit terpisahkan. Kita lihat Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Kalau Tuhan kita guru besar, guru agung kita terkenal dengan manusia sejati yang tidak pernah ingkar janji, selalu menepati janji. Manusia yang tanggung jawab. Bukankah selayaknya, sepatutnya, alangkah indahnya kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus juga mirip dengan bapaknya, mirip dengan gurunya. Pegang janji, bertanggung jawab. Kolose 3 ayat 10 sampai 17. Ini cara bagaimana kita menjaga, memegang komitmen. Sama-sama katakan cara. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Sama-sama katakan terus menerus. Iya. Jemaat sabar, tekun, rajin, mau dilatih, mau melatih diri, mau mendisiplin diri, terus setia, terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kaliknya. Terus dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Terus karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Sudah tersedia, Tuhan sudah sediakan. Kita tinggal memakai, kenakan. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, jemaat, kita yang dikuduskan, yang sudah dikuduskan, dikasihinya, yang dipilih, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran. Jadi kalau nggak ada ini semua aneh kita ini. Aneh. Jadi batu sandungan. Orang Kristen kok gitu. Berapa banyak tokoh-tokoh di dunia berkata, kalau aku lihat kehidupan Yesus Kristus, aku mau jadi murid Yesus, aku mau jadi pengikut Yesus.
Tapi kalau lihat kehidupan orang Kristen, aku nggak mau jadi orang Kristen. Kita yang jadi batu sandungan buat banyak orang. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Terus sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita diampuni, kita harus mau mengampuni. Sama-sama katakan mengampuni. Sama-sama katakan mengampuni. Sulit atau mudah? Tapi harus. Sama-sama katakan harus. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kita murid Tuhan Yesus harus mengampuni. Katakan kanan kiri, harus mengampuni. Terus lanjut. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terus sama-sama, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Terus, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil ucap syukur oleh Dia kepada Allah. Sekali lagi, yang ayat 17, baca sama-sama dengan suara lebih keras. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia. Dan yang refnya tadi, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat wanita, terima kasih buat kasih setiamu. Setiamu,
sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam jemaat pria. Yuk jemaat pria, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama katakan di dalam hidupku. Sama-sama katakan di dalam hidupku. Jemaat, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita dan di dalam kita. Katakan amin. Kenakan manusia baru terus menerus diperbaharui. Tanggalkan, lepaskan, buang manusia lama kita. Percabulan, serakah, kejahatan, fitnah, penyembahan berhala, perkataan kotor, buang, tinggalkan. Kalau nggak dibuang, bau busuk, ganggu, gak nyaman gitu, gatal semua. Buang baju lama, jubah lama, pakaian lama. Sama-sama katakan buang. Katakan sama-sama buang. Angkat tangan sama-sama yuk. Buang. 2, 3, buang. Jangan dibuang di temannya, jangan dibuang di suami istri. Buang. Oh keliru ya, buang di bawah ya. Kok buang di saya lah. Buang gini, 1, 2, 3, buang. Dibuang sini ya, kasihan Bu Kikin yang nyapu ya. Ya nanti rame-rame kita buang di tempat sampah ya. Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling mengampuni. Ini yang harus ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ini yang mutlak, yang harus. Murid mirip guru, anak mirip bapak. Tidak harus baju baru, sepatu baru, mobil baru, rumah baru, tidak harus. Kursi baru, semua yang kelihatan baru, tidak harus. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kadang kita ini terlalu banyak memperhatikan yang kelihatan ya. Harus punya ini, harus punya itu. Ini kok jelek, ini kok lama, gak seneng aku. Bahkan kita gak suka sampah di dalam rumah. Iki ngelombrok, nyosok, ngotori. Buang, rombeng gitu ya. Tapi kehidupan rohani kita, seringkali dalam hidup kita taruh sampah, gak dibuang-buang. Lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus sambil
mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Yang terakhir, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 18. Dan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Awas, jangan sampai enggak ya. Ingat. Agar mereka itu berbuat baik. Jangan sombong. Jangan pelit. Berbuat baik. Kita maunya semua orang baik sama kita. Awas kalau enggak baik sama aku ya. Semua orang harus nurut sama aku ya. Awas kalau enggak ya. Tapi tanda tanya besar. Apakah kita mau berbuat baik kepada semua orang? Kalau cuma semua orang harus berbuat baik sama aku, berarti egoistis. Mementingkan diri sendiri. Berarti kita sedang menyembah diri sendiri. Supaya orang memuji kita, menyanjung kita, mengangkat kita. Seharusnya membawa semua orang fokus kepada Tuhan Yesus, malah ke aku. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Kaya dalam apa? Puji Tuhan kalau kaya, banyak uang, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai orang kaya untuk memberkati banyak orang, menolong janda-janda miskin, yatim piatu. Puji Tuhan. Uang dana sosial melimpah, puji Tuhan. Tapi yang lebih penting, kaya dalam kebajikan. Banyak kali kehidupan jemaat Tuhan dalam kehidupan gereja mula-mula itu bukan kaya raya loh. Sebagian mereka itu pas-pasan atau kekurangan, tapi mereka berani menabur, berani berbagi. Tidak salah doa Rasul Paulus itu, Tuhan limpahkan segala berkat rohani jasmani untuk jemaat Tuhan. Kaya dalam kebajikan. Saya ulang ya, jemaat Tuhan, memberi itu enggak harus ketika kita punya uang 1 miliar, baru memberi berbagi, enggak. Bahkan ketika punya uang 50.000, 10.000, 1.000 rupiah, 2.000 ya. Setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Uang kecil aja pelit, apalagi uang besar tambah pelit. Dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan kiranya dari kita. Mana bisa Pak bersyukur dengan uang sekecil ini, sedikit ini. Uang yang sedikit ini, mana bisa bersyukur Pak? Kalau kita enggak bersyukur dengan uang yang sedikit, yang kecil, omong kosong kita bisa bersyukur dengan uang yang besar, yang banyak. Ketika kita pegang uang yang banyak, yang seperti yang kita pikirkan, kita akan tetap sulit bersyukur. Kok kurang? Berapapun kurang. Betul atau betul? Sih nggak pernah ngalami punya uang banyak sih, makanya agak ragu-ragu jawabnya betul. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk untuk mencapai
hidup yang sebenarnya. Wow, berarti ada hidup yang sebenarnya. Ada kehidupan yang sejati. Hidup yang sungguh-sungguh hidup. Kita kadang-kadang hidup ini terasa kok gini-gini ya. Kok hidup sih, tapi kok kayak setengah mati gini ya. Hidup kok kayak membosankan gini ya. Hidup kok kayak hambar gini ya. Menjenuhkan ya. Kurang greget ya hidup ini. Kok gak bergairah ya. Ternyata rahasianya adalah berbuat baik. Kaya dalam kebajikan. Suka berbagi. Kita akan menikmati hidup yang sungguh-sungguh hidup. Eling papa saya lagi. Saudara tahu sendiri yang tua-tua, jemaat lama ya. Anak 5. Waktu saya SMP sempat anak asuhnya 40-an. Beberapa orang mengatakan, saya ulang lagi nih ya. Gendeng konsui. Ngono. Bukan konglomerat kok. Gaya-gayanya ini bahasa manusia ya. Kita kan tidak bisa menghalangi orang ngomong apa kan. Namanya mulut. Asal jeplak. Asal jeplak. Asal berucap. Hidupmu, hidup keluargamu aja kurang kok mau memelihara banyak orang. Kalau sudah melakukan perintah Tuhan itu enggak ya. Bukan manusia yang memelihara, tapi Tuhan yang memelihara. Katakan amin. 5 roti, 2 ikan. Mencukupkan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sama Tuhan. Jangan sombong, jangan pelit. Karunia menikmati itu dari Tuhan. Kalau sedikit milik kita nurut sama Tuhan, mau berbagi. Tuhan sanggup membuat mujizat. Sedikit mengenyangkan banyak orang. Dan semua menikmati. Sebaliknya, meskipun kita punya banyak, tapi tidak nurut sama Tuhan, pelit, sombong untuk diri sendiri, diriku, aku, diriku, diri sendiri. Tidak bisa menikmati yang banyak. Sekali lagi, kita berkata, karunia menikmati itu dari Tuhan. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi jemaat, komitmen kita kepada Tuhan, janji kita kepada Tuhan, itu gak bisa tidak akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita komitmen kepada sesama kita. Apa yang mau kita lakukan kepada Tuhan, gak bisa enggak, harus terlihat apa yang kita lakukan untuk sesama kita. Sama-sama katakan amin. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Orang
orang-orang yang menerima kasih Tuhan yang besar. Nggak bisa ndak. Akan pasti mengasihi sesama dengan kasih yang besar juga. Orang yang merasa dosanya besar, Tuhan aku tidak layak, Tuhan aku jahat, aku kotor, aku najis. Tuhan terima kasih Engkau sangat mengasihi aku, Engkau mengampuni segala dosaku, menebus hidup aku, menguduskan aku, melayakkan aku masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Oh Tuhan terima kasih. Tidak bisa ndak. Akan mengasihi dengan kasih yang besar juga untuk sesama. Mudah mengampuni. Kita menerima anugerah dari Tuhan, tidak bisa ndak kita hidup dalam anugerah juga terhadap sesama kita. Tidak hitung-hitungan. Hitung-hitungan maksudnya begini. Kalau kamu tidak memberi aku, ya aku tidak memberi. Kalau kamu jahat sama aku, ya aku jahat. Oh, karena kamu baik, ya aku baik. Itu namanya hitung-hitungan, bukan anugerah. Kalau anugerah itu meskipun kamu jahat, aku milih tetap baik. Karena Tuhan baik sama aku. Dan Tuhan suruh aku berbuat baik. Hidupan kita bukan, apa yang kita lakukan bukan karena apa perilaku orang lain terhadap kita. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sejenak kita berdoa untuk saudara kita yang mengalami masalah, yang sakit, di rumah sakit, yang tergeletak di tempat tidur, yang tidak bisa sebebas kita. Kita ditegur keras melalui saudara kita yang punya sakit, masalah. Gunakan kesehatan, kekuatan kita untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, keluarga dan pekerjaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami sama-sama berdoa untuk Pak Atmadi, untuk Ko Wandi, untuk Ibu Meli Kutisari, Ibu Ikyau, Dona Sitorus, Maing, Pak Beni, Pak Harlen Siregar, Ibu Joyce, Pak Rizal, Pak Made, Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Ibu Vena David, Bu Yasmi, Pak Utoyo, Saudari Nita, Ibu Siska Riko, Ibu Isaroh, Pak Mustajab, Bapak Kwang Yen, Ibu Nani Agus, Bapak Budiman, Bu Supini, Ibu Mira Markus, Ibu Lina Karangpilang, Tante Gosin, Saudari Andriani, Bapak Hasan, anak Evelyn, yang lututnya sakit karena bengkok ke belakang, Pak Gino Kalimantan, Ibu Salikun, Mak Minlian, Bu Sarmin, Om Gideon. Tuhan tolong, meskipun kami tidak ketemu dalam gereja ini, kami terus berdoa dan kami akan atur waktu. Di waktu-waktu tertentu kami akan mengunjungi mereka semua. Haleluya, Tuhan tolong kami semua. Ini gerejamu, ini jemaatmu, Roh Kudus menolong kami semua. Memimpin kami semua apa yang harus kami lakukan. Sungguh-sungguh terjadi persahabatan, persekutuan yang sejati, kekeluargaan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk kota kami Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Tuhan tolong, roh takut akan Tuhan melanda negeri ini. Dari para pemimpin, semua sampai seluruh rakyat Indonesia, semua berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat. Haleluya. Meninggalkan segala dosa yang merintangi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebenaran, keadilan bergulung-gulung di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, pengumuman gereja.